Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad siang 26 Al-Muharram 1437 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Ajam ini untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita ingin membahas sebuah tema, yaitu beginilah sahabat Nabi radhiyallahu anhum menggapai ridha Allah. Tema ini saya ambilkan dari ayat suci Al-Quran, atau lebih tepatnya dari penggalan ayat suci Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 72. Penggalan dari surat At-Taubah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ridwanun minallahi akbar, dan mendapatkan ridha dari Allah itu adalah nikmat yang paling besar. Mendapatkan ridha dari Allah adalah nikmat yang paling besar. Para ikhwah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
sebelum kita membahas tema ini, maka kita ingin membahas dulu kenapa membicarakan ridha Allah. Apa besarnya nikmat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan radhiyallahu anhu. Allah meridhai mereka. Ini yang harus kita dudukkan dulu dalam masalah kita ini, sehingga tema yang kita bicarakan ini terasa penting. Karena kalau seandainya kita tidak memahami pentingnya ridha Allah, maka yang akan terjadi akhirnya nanti orang menganggap masalahnya nggak penting untuk dibicarakan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah At-Taubah ayat 72. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa surah At-Taubah ayat 72 yang kita pelajari dan menjadi inti pembicaraan kita adalah setengah dari ayat tersebut atau potongan dari ayat tersebut. Kalau kita baca redaksi ayat surah At-Taubah ayat 71 sampai 72, maka kita akan dapati bahwa orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang mempunyai sifat-sifat berikut. Ya, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang mempunyai sifat-sifat berikut. Lihat surah Taubah ayat 71 sampai 72. Dan saya sedikit pesan, jika Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti kajian yang diisi oleh ustaz Ahlus Sunnah, maka minimal membawa mushaf terjemah. Karena ustaz-ustaz tersebut akan sangat konsen dengan ayat-ayat tersebut. Coba perhatikan sekarang amalan-amalan apa saja yang mendatangkan ridha Allah. Kalau kita perhatikan dari ayat yang merupakan inti pembicaraan kita, yaitu surah At-Taubah ayat 71, saya bacakan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kaum beriman laki-laki dan kaum beriman perempuan, sebagian dari mereka adalah penolong kepada sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar, dan mendirikan salat, membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha kuasa dan Maha bijaksana. Itu ayat yang ke-71. Kemudian itu amalan-amalan. Pada ayat yang ke-71 menyebutkan amalan-amalan yang apabila amalan-amalan ini dikerjakan maka akan mendapatkan ridha Allah. Allah berfirman di ayat yang ke-72, wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah telah menjanjikan untuk kaum laki-laki yang beriman dan kaum wanita yang beriman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Kemudian setelah itu, di sini terlihat bagaimana ridha Allah itu luar biasa. Di sini kenapa kita membicarakan ini? Ya,
Beginilah para sahabat menggapai ridha Allah. Kita harus membicarakan dulu apa kedudukan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Ayat ini menunjukkan itu. Ya, saya ulangi artinya. Allah telah menjanjikan kaum beriman laki-laki, kaum beriman perempuan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ada. Itu janji Allah kepada kaum beriman laki-laki dan kaum beriman perempuan. Kalau sudah kita pahami ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu lihat, wa ridwanun minallahi akbar. Dari semua nikmat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat tinggal, sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Muhammad atau yang disebut dengan surat Al-Qitar, "Matsalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim wa jannah." Artinya, perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, di dalamnya terdapat sungai dari air yang mengalir, air yang tidak pernah berubah rasanya. Air ini jika diendapkan dalam sebuah tempat, maka dia akan berubah rasanya lama-kelamaan. Itu sifat air dunia. Sifat air yang ada dalam sungai surga tidak seperti itu. Itu asin, tidak berubah rasanya. Dan sungai yang airnya adalah susu yang tidak berubah juga rasanya. Dan juga sungai yang airnya khamr, yang nyaman, tidak memabukkan untuk peminumnya. Dan sungai yang di dalamnya mengalir madu yang sangat bening, tidak ada kotoran. Madu di mana saja Anda beli di dunia ini pasti ada kotorannya. Beda dengan madu surga. Maka Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lahum fiha min kulli thamarat. Dan bagi penghuni surga memiliki setiap buah-buahan, wa maghfiratun min rabbihim, dan maghfirah dari Rabb mereka. Ini gambaran sungai-sungai surga yang disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman sungai yang mengalir di bawahnya kebun-kebun surga. Sungai yang mengalir di bawah kebun-kebun surga. Khalidina fiha wa masakin thayyibah. Dan mereka kekal di dalamnya dan mereka mendapatkan tempat tinggal yang baik. Bayangkan tempat tinggalnya rumah terbuat dari berlian. Tempat tinggal yang baik. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita mendengar tentang surga, ustaz ceramah tentang surga, baca buku yang berkenaan dengan surga, maka salah satu metode yang paling bagus dipakai tentang bagaimana memasukkan perasaan tentang surga tersebut ke dalam hati adalah pakai yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Laisa syai'un mimma fid dunya minal akhirah illa al-asma." Tidak ada sesuatu yang sama dengan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali cuma nama. Di sini Bapak Ibu lihat, saya sekarang sedang ingin menegaskan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana indahnya surga. Surga itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, wa annal jannata la khatara laha. Surga itu tidak pernah bisa dibesipkan di dalam hati nikmatnya. Tempat nikmat yang paling indah tidak pernah bisa dibesipkan di dalam hati, tidak pernah terdetik di dalam hati kita. Tetapi dengan kenikmatan surga yang lebih luar biasa tersebut, ada yang lebih indah dari surga. Ini intinya. Kenapa kita membicarakan ini? Ada yang lebih indah
wa ridwanun minallahi akbar. Dan ridha Allah bagi penghuni surga itu lebih besar dibandingkan surga itu sendiri. Kenapa kita membicarakan ini? Ini sebabnya. Ridha Allah bagi penghuni surga adalah nikmat terbesar bagi penghuni surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makanya Allah akhirnya apa? Dzalika huwal fawzul 'adzim. Surah Taubah ayat 72. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Orang yang mendapat ridha Allah, maka itu adalah puncak kenikmatan yang ada di surga. Persis sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, ayat ini persis sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Saya sekali lagi poin pertama ini ingin menegaskan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mudah-mudahan penegasan pertama ini bisa merubah cara berpikir kita tentang kehidupan di dunia. Bahwa tujuan utama Anda mencari dunia ini, hidup di dunia ini adalah menggapai ridha Allah. Yang ridha Allah adalah puncak kenikmatan surga. Coba rubah cara berpikir kita. Kajian ini Pak nggak akan menarik, tidak akan masuk ke dalam hati, tidak menambah keimanan. Kalau kita cuma pikirannya hanya dunia, cita-citanya cuma dunia, tidak akan menarik. Coba perhatikan sekali lagi, saya menegaskan bagaimana ridha Allah adalah nikmat yang paling utama. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang generasi pertama minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha atas mereka, wa radwan, dan mereka ridha atas Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah telah sediakan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Lihat sama. Ridha Allah, Allah akhiri dengan apa? Kemenangan yang besar. Tidak ada kesuksesan, kemenangan yang lebih utama dibandingkan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat baik-baik, dan itu keutamaan orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzalika huwal fawzul 'adzim. Ridha Allah adalah kemenangan yang paling besar. Perlu diketahui Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan wa ridwanun minallahi akbar. Ya, sekarang saya masih ingin menjelaskan bagaimana ridha Allah itu penting untuk kita. Bagaimana diri kita dalam kajian ini menganggap bahwasanya ridha Allah adalah nikmat yang paling berharga. Maka saya ingin dapat ridha Allah. Bagaimana caranya menumbuhkan dalam diri? Saya ingin dapat ridha Allah. Seperti Bapak sekarang dalam perkara dunia. Bapak dalam perkara dunia, misalkan melamar pekerjaan, kemudian dijanjikan gaji 3 juta. Di perusahaan lain dijanjikan gaji 5 juta. Perusahaan lain dijanjikan gaji 7 juta. Kenapa kita bisa tertarik kepada gaji yang 7 juta? Karena diri kita menginginkannya. Kenapa kita semangat apapun yang dipersyaratkan oleh kantor tersebut? Kita mau untuk mentaatinya, mau untuk mengadakannya, karena kita menginginkan 7 juta tersebut. Maka begitu pula, saya ingin mengajak diri saya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bagaimana ingin bercita-cita, berangan-angan menggapai ridha Allah. Bagaimana bisa menggapai ridha Allah kalau kita tidak mengetahui apa nikmat ridha Allah? Apa
porsi ridho Allah, bagaimana keagungan ridho Allah. Ini yang jadi masalah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah saya sebutkan dari poin pertama, ini biasanya didetik itu lebih enak. Ya, poin pertama, kita bagaimana merasakan ridho Allah itu adalah agung. Allah menyebutkan bahwasanya ridho Allah lebih besar dibandingkan nikmat-nikmat seluruh nikmat surga. Ridho Allah lebih besar dibandingkan seluruh nikmat surga. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah kita sebutkan sebagai pengulangan saja, ridho Allah adalah merupakan kemenangan yang agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Dzalika huwal fawzul 'adzim." Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Tidak ada kemenangan, tidak ada kebahagiaan yang paling agung dibandingkan ridho Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an, wa ridwanun minallahi akbar. Akbar apa artinya? Lebih besar. Dia kata komparatif dalam bahasa ilmu nahwu, kata yang menunjukkan sighatut tafdhil. Itu kata yang menunjukkan kepada lebih, paling. Ridho Allah lebih besar, paling besar, kemenangan yang paling besar. Ini menunjukkan bahwasanya ridho Allah lebih besar dari setiap nikmat apapun yang ada di surga. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Tadi dua poin kita sebutkan, bagaimana kita ingin menggapai ridho Allah, apa yang menarik dari ridho Allah. Ya, seseorang misalkan dia ingin makan nasi goreng, tapi tempatnya jauh dari Wana Bakti ini. Mungkin tempatnya di Condet. Dia berusaha ke sana. Kenapa? Karena dia tertarik dengan nasi goreng. Apa yang membuat tertarik? Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Kepada bapak-bapak sekalian, apa yang membuat kita, saya, bapak, ibu, saudara-saudari tertarik mendapat ridho Allah? Apa? Paham Pak maksud saya? Ini yang saya ingin tanamkan kepada diri saya dan kepada bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Sulit menanamkan ini kenapa? Karena kita bersandar cuma dengan hadis, cuma dengan ayat-ayat Al-Quran. Belum pernah kita melihatnya dengan kasat mata. Paham maksud saya? Orang tadi mau, kenapa dia usaha untuk mengumpulkan semua persyaratan agar bisa diterima di sebuah perusahaan dengan gaji 7 juta? Karena dia tahu dengan kasat matanya 7 juta itu bagaimana bentuknya, kegunaannya apa. Paham maksud saya? Nah, sekarang saya agak sulit untuk menyampaikan ini. Kenapa? Karena ingin menekankan, bahkan diri saya pribadi masih berangan-angan. Gimana sih ridho Allah itu? Apa sih besarnya ridho Allah? Paham maksud saya Pak? Coba sekarang saya ingin menambahkan lagi, biar kita benar-benar yakin dan ingin mengambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingat, hadis ini saya bacakan untuk apa? Untuk menggugah hati. Bagaimana agar hati kita ingin dapat apa Pak? Dapat ridho Allah. Sekali lagi itu. Jadi jangan sampai bapak-bapak mendengarkan saya bingung kemana-mana pikirannya, enggak. Ya, apalagi ini siang, waktu ngantuk. Maka Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan baik-baik. Yang saya sebutkan sekarang hadis untuk membicarakan bagaimana seseorang tertarik mendapat ridho Allah. Dan seperti yang saya bilang tadi, poin pertama ini semoga bisa merubah gaya hidup seseorang. Yang aturan, yang semuanya berpikir cuma dunia.
Saya bisa berkomunikasi dengan dia karena saya dapat keuntungan dunia. Saya mau berkawan dengan dia karena saya beruntungan dunia. Maka ini bisa berubah dengan poin pertama. Coba perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penghuni surga, Ya ahli jannah, wahai penghuni surga, fayaqulun, mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Iya wahai Rabb kami datang, kami mengambil engkau. Ada apa? Fayaqul, hal raditum. Ya subhanallah. Lihat luasnya rahmat Allah. Sesudah penghuni surga masuk ke dalam surga, masih ditanya oleh Allah, relakah kalian, puaskah kalian dapat nikmat di surga? Maka penghuni surga menjawab apa? Fayaqulun, wa ma lana la narda, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Wahai Allah, bagaimana kita tidak rela? Bagaimana kita tidak puas? Sebagai pengetahuan sisi bahasa, ridho itu bahasa Arab. Ya, sampai ke warna bakti jadi rela. Ridho itu bahasa Arab, sampai ke Indonesia jadi rela. Ridho ke engkau, rela ke engkau, wahai penghuni surga. Maka para ulama, para penghuni surga mengatakan, wa ma lana la narda. Kenapa kita tidak rela? Kenapa kita tidak puas? Padahal engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang makhluk pun. Ini menunjukkan nikmat surga sangat luar biasa. Dan saya pesan Pak, ketika Anda berhadapan dengan dua pilihan, surga, dunia, wallahi jangan pernah memilih dunia. Rugi dunia akhirat. Paham maksud saya? Ketika kita berhadapan dengan dua pilihan dalam hidup ini, ya Allah saya pilih ini, tapi sulit mungkin hidup di dunia, tapi saya masuk surga. Tapi kalau pilih ini, nyaman hidup di dunia, tapi belum tentu masuk surga, bahkan cenderung dosa mungkin. Maka jangan pernah tertipu dengan kenikmatan sementara. Lihat, tidak mungkin perkataan penghuni surga seperti ini indahnya kalau seandainya nikmat surga tidak nyaman. Ya, dan inilah yang paling sulit dirasakan oleh para pendakwah, para ustaz, menyampaikan kepada umat bahwasanya surga itu ada nikmatnya. Wah, ini sulit. Maka saya sangat tidak setuju kalau seandainya ada ustaz mengatakan, misalkan, ayo kalian wahai kaum muslim bersedekahlah, membangun masjid. Sesungguhnya barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan sebuah rumah baginya di surga. Habis itu selesai. Tidak dijelaskan. Enggak akan tertarik orang. Karena kenapa, Pak? Karena yang Bapak ingat ketika membangun rumah di surga, yang Bapak ingat ketika rumah apa? Kata rumah dari apa? Ingat rumah kita yang bocor, ngontrak. Makanya nggak tertarik bangun masjid. Ya, maka Bapak Ibu, ini yang paling sulit dilakukan oleh seorang berdakwah, memahamkan, benar-benar memasukkan ke dalam relung hati bahwasanya nikmat surga itu indah. Makanya ayo jalan di jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada surga. Lihat, penghuni surga mengatakan di sana, waqad malana la narda. Kenapa kita tidak ridha? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Sungguh engkau telah memberikan nikmat yang belum pernah engkau berikan kepada seorang makhluk pun. Nikmat apa itu? Nikmat dari segala macam sisi. Makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, pasangannya. Ya, semuanya nikmat, dan itu nikmat tidak pernah dirasakan oleh orang sebelum kita. Fayaqul, lalu Allah berfirman, Ana u'tikum afdhala min dzalik. Aku akan berikan kepada kalian lebih utama dari itu semua.
Qalu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Kemudian para penghuni surga mengatakan, wahai Rabbku, apa yang lebih utama dari itu? Tidak ada surga yang paling utama. Apa yang lebih utama? Tidak ada nikmat surga yang paling utama. Tidak ada selain itu yang paling utama. Sebagaimana yang mereka rasakan. Fayaqul, maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Aku halalkan atas kalian ridhaku, maka aku tidak akan pernah murkai kalian setelah ini selama-lamanya. Lihat hadis ini. Bagaimana saya untuk menegaskan kepada Bapak agar masuk ke dalam hati? Susah kan? Karena orang itu tertarik. Misalkan hadir pengajian aja susah. Kenapa? Karena hadir pengajian apa yang saya dapat? Enggak ada materi, Ustaz. Yang ada saya rugi, naik bis, naik angkot, pakai bensin, naik tol. Yang ada saya rugi. Makanya di awal saya katakan bahwa pengajian ini tidak akan masuk ke dalam hati bagi siapa yang cuma memikirkan komersil dunia. Lihat hadis ini. Allah berfirman, aku halalkan atas kalian ridhaku, dan maka aku tidak akan pernah murka atas kalian setelah ini selama-lamanya. Ini Pak, nikmat lebih utama dibandingkan surga, dibandingkan nikmat yang ada di surga. Coba perhatikan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah bil jannah." Jika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga. Apalagi Pak, orang-orang yang cuma pikirannya cuma mendewakan akal, yang cuma orang-orang yang perhatian hanya terhadap dunia. Enggak menarik ini hadis, enggak menarik. Kenapa? Karena cuma dunia pikirannya. Bagaimana bisa membangun dunia, bagaimana bisa memakmurkan dunia, enggak pernah memikirkan pemakmuran akhirat. Maka ada perkataan ulama salaf, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kenapa? Kunna nakrahul maut was-salafu la yakrahun. Kenapa sih ulama-ulama salaf dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'in itu tidak seperti kita? Kita itu takut mati. Kalau saya tanya satu-satu sekarang, termasuk saya, takut nggak mati? Takut nggak mati? Takut? Jangan dusta. Takut nggak? Jujur, takut nggak? Kenapa? Nah, ini pertanyaan. Para sahabat, lihat, datang kepada seorang raja, kalau tidak salah Kisra, dengan menaiki kudanya, masuk ke dalam istana, ditempatkan di tiang istana, bukan di tempat tambatan kuda. Kemudian dia menyerahkan surat. Kemudian dia mengatakan, aslim taslam, wa illa atika birijalin yuhibbuna al-mauta minal hayah. Wahai raja, masuk Islam kamu akan selamat. Kalau enggak, kalau kamu mau masuk Islam, kalau tidak mau didakwahi, aku akan datangkan orang-orang yang lebih menyukai mati dibandingkan hidup. Kok bisa? Kok bisa dengan kita beda? Ya? Kok bisa? Sebabnya, tahu sebabnya? Sebabnya lihat. Li'annahum ammarul akhirah wa kharrabud dunya. Wa nahnu ammarna dunya wa kharrabna al-akhirah. Karena mereka para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in memakmurkan akhirat. Mereka punya rumah di sana, mereka punya alat transportasi di sana, mereka punya baju mewah di sana, mereka punya harta bertumpuk di sana. Mereka memakmurkan akhirat dan menghancurkan dunia mereka. Seperti misalkan Mus'ab bin Umair, seperti misalkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah saudagar kaya di Mekah. Sampai kalau seandainya dia masuk Masjidil Haram, sekitar 5 meter sudah keciuman bau minyak wanginya. Saking kayanya, memakai minyak wangi seakan-akan seperti memakai
dunia untuk akhirat. Itulah mereka sebabnya. Mereka Khadijah, Khabbab, Yasir, Ammar, Sumayyah, Bilal, semua orang-orang yang berjuang untuk agama Islam ini, mereka menghancurkan dunia untuk akhirat. Mereka punya rumah di surga. Makanya mereka semangat untuk mati. Kebalikan dari kita. Bagian orang di zaman sekarang yaitu menghancurkan akhirat dan memakmurkan dunianya. Di akhirat nggak punya rumah, di akhirat nggak punya alat transportasi, di akhirat nggak punya harta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang lain yang menunjukkan bagaimana agungnya ridha Allah. Makanya tema kita kan beginilah para sahabat menggapai ridha Allah. Beginilah sahabat Nabi menggapai ridha Allah. Kita ingin dulu memaknai dalam diri kita bagaimana ridha Allah itu penting, berharga, agung di sisi kita, dalam jiwa kita. Ini saya tahu sangat sulit menjelaskan ini. Karena kita bentuknya nggak paham ridha itu bagaimana. Sedangkan manusia sebagian besar hanya beriman dengan kasat matanya. Saya mau berteman dengan si bapak, kenapa? Karena saya dapat untung dari dia. Makanya dia mau mengerjakan sesuatu tersebut. Baik, kita lanjutkan. Jika penghuni surga masuk ke dalam surga, qala yaqulullah azza wa jalla, hal tashtahun syai'an fa'azidu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, apakah kamu menginginkan sesuatu, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Penghuni surga menjawab, Rabbana wa ma fawqa ma ataitana, ya Allah Subhanahu. Wahai Rabb kami, apa nikmat yang lebih tinggi dibandingkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami? Ada apa? Mana nikmat yang paling tinggi? Tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ridwani akbar. Ridhaku lebih besar. Maksudnya adalah ai akbar minal jannati wa ma fiha. Ridha Allah, nikmat ridha Allah itu lebih besar dibandingkan surga dan seisinya. Kalau sudah kita pahami hadis, ayat-ayat hadis, kemudian kita baca perkataan para ulama salaf. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Ibnu Abi Zamanin, perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, Al-Hasan Al-Basri ini seorang tabi'i. Tabi'i itu adalah seorang manusia yang melihat sahabat dan beriman dan mati dalam keimanan. Bahkan Al-Hasan Al-Basri adalah tabi'i besar, tabi'i yang terkemuka, tabi'i yang dewasa. Mereka melihat beberapa sahabat-sahabat yang besar. Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, yasilu ila qulubi min ridwanillahi minal ladzati was-surur ma huwa aladdu 'indahu wa aqarru li a'yunihim min kulli shay'in asabu min ladzatil jannah. Sulit ternyata memang memasukkan ridha Allah ke dalam hati karena dia berkaitan bukan dengan kasat mata tetapi dengan hati. Lihat, kata Al-Hasan Al-Basri, sampai ke dalam hati mereka ridha Allah berupa rasa lezat, rasa indah, yang mana rasa ini lebih lezat dalam diri mereka dan lebih menenangkan, menyamankan mata mereka untuk dilihat dari segala nikmat yang ada di dunia, yang ada di surga, yang telah mereka dapatkan. Kalau ingin lebih memasuki lagi, berarti kita harus memahamkan nikmat surga itu di mana. Saya ingin tanya kepada Bapak, nikmat surga, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Sebabnya nikmatnya apa? Apa salah satu nikmat surga yang Anda kenal? Saya minum karena saya haus. Motivasinya kan begitu. Orang makan
karena dia lapar. Anda ingin masuk surga, motivasinya apa? Biar tidak neraka. Emang apa bedanya surga dan neraka? Jangan dijauh-jauhkan. Motivasi masuk surga bidadari. Sekarang saya ingin menegaskan kepada Bapak, indahan mana bidadari dengan ridha Allah? Jujur. Sulit kan? Sulit kan? Sulit membayangkannya. Karena kita tahu bidadari dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa. Nah, ini salah satu yang menjadikan kita terpesona dengan ridha Allah. Bidadari, antum kumpulkan semua wanita-wanita Miss Universe dari mulai pertama perhelatan mereka sampai terakhir, tidak akan pernah sama dengan jempolnya bidadari. Bidadari sedikit mengeluarkan dari tubuhnya, seluruh dunia dan seisinya akan terang benderang. Bidadari yang mana kadang-kadang ibu-ibu yang ada di bawah kita iri dengan bidadari. Kan ada sebuah riwayat bahwasanya seorang lelaki penghuni surga akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Coba antum meluk istri antum berapa? Yang nggak nikah, yang belum nikah nggak, jangan senyum deh, nggak tahu rasanya, ya kan? Meluk istri paling berapa? 70 tahun nggak pernah bosan, saking indahnya. Ada yang lebih indah dari itu, ridha Allah. Bisa memasukkan sekarang. Contoh sekarang, rumah di surga sebagaimana dijanjikan oleh Rasul, oleh Jibril alaihi salam melalui wahyu dari Allah untuk Khadijah. Kata Jibril alaihi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi Khadijah atatka wa ma'aha ta'amu wa syarab." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah. Dia membawa makanan dan minuman untukmu. Aqrib minni wa min rabbi hasan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad berselawat, kita tidak ingin dikatakan seorang yang bakhil. Wahai Muhammad, sebutkan, sampaikan salamku dan salam Rabbnya Khadijah kepada Khadijah. Kemudian kata Jibril alaihi salam, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sahaba fihi wa la nas. Artinya, dan sampaikan kabar gembira kepada Khadijah, dia akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari berlian. Dari berlian. Pernah melihat berlian? Belum. Ya, melihat belum? Ini terbuat dari berlian, rumah. Lantainya, dindingnya, atapnya, jendelanya, pintunya, rumah terbuat dari berlian. Indah. Kemudian, la saqaba fihi wa la nasab. Tidak ada sulit hidup di berlian. Mungkin licin, mungkin sulit hidupnya, tidak ada sulit. Dan juga tidak menumbuhkan kegaduhan. Nah, mungkin dari kaca, tidak. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, lihat, itu nikmat surga. Selain bidadari yang indah, Allah menyebutkan wa masakina thayyibah fi jannati 'adn. Surga yang indah, tempat-tempat tinggal yang indah di dalam surga Adn. Bagaimana tempat yang indah? Bukankah kalau kita masuk ke hotel, masuk ke tempat melihat pemandangan, kita takjub dengan mata kita. Indah sekali ya. Kok indah sekali ya? Itu dunia. Ini tempat-tempat tinggal yang indah di surga. Disebutkan dalam beberapa hadis sahih dari riwayat Bukhari bahwa
Sungai surga itu kan kalau di dunia bawahnya itu tanah liat, apalagi Sungai Ciliwung. Ya. Ini tanah. Kalau di surga beda. Dia adalah permata-permata. Tanahnya itu bisa dibayarkan? Bisa. Ya, sekarang Bapak sudah benar-benar ingin dapat surga. Ternyata ada yang lebih indah dibandingkan. Apa itu? Bisa memaknai sekarang apa yang ingin saya maksudkan? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang ridha ini. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin yang dinukilkan oleh murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, yaitu Syekhul Islam, ta'ammaltu anfa'ad du'a fa idza huwa su'al al-'auni 'ala mardhatih. Aku memperhatikan doa yang paling bermanfaat apa? Dan ini gaya hidup. Kita ini keperluan banyak. Nggak mungkin kita sebutkan satu-satu. Tapi yang paling bermanfaat apa? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata doa yang paling bermanfaat, paling mendatangkan kebaikan bagi seorang manusia adalah meminta agar dapat ridha Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma ra'aituhu fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ternyata hal itu ada dalam surat Al-Fatihah yang minimal suratnya 17 kali sehari kita minta. Ada dalam ayat apa? Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang disebutkan oleh para ulama di ayat yang surat Taubah ayat 72 tadi, masih kita ingin membicarakan bagaimana ridha Allah itu besar. Para ulama menjelaskan dengan detail. Perhatikan yang pertama, mereka mengatakan ketika disebutkan ridwanun minallah, ini salah satu tambahan-tambahan tadi. Kenapa ridha Allah lebih besar? Satu, kata mereka, karena ridha Allah digandengkan atau disandarkan kepada Allah. Dan keridhaan dari Allah, ini penyandarannya, keridhaan dari Allah, ini menunjukkan besarnya ridha Allah. Yang kedua, di situ dalam ayat waridwanun, nun, di situ. Kalau dalam bahasa Arab, waridwanun itu berarti pakai tanwin, berarti nakirah, yang menunjukkan kepada keumuman dan menunjukkan kepada pengagungan. Tulisannya bagaimana, saya bingung. Waridwanun disebutkan dengan kata nakirah, menunjukkan kepada pengagungan. Begitu cara menulisnya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan waridwanun pakai dhammatain, dua dhamma. Bukan waridwanan, waridwanin, enggak, tapi waridwanun. Ini menunjukkan kepada pengagungan ridha tersebut. Sekali lagi, ini masih poin pertama. Saya ingin memaksakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari masukkan dalam diri bahwa ridha Allah itu besar. Kemudian yang selanjutnya di situ disebutkan ridwanun. Ridwanun adalah bentuk jamak daripada ridha. Jadi banyak dia. Ridwanun artinya ridha Allah, menunjukkan kepada besarnya ridha Allah dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin masuk
kepada bagaimana para sahabat menggapai ridha Allah. Kalau sudah ada dalam diri kita kesenangan untuk mendapat ridha Allah, maka bagaimana para sahabat menggapai ridha Allah? Yang pertama, bagaimana para sahabat menggapai ridha Allah? Sebelum saya masuk kepada bagaimana caranya, kenapa kita menjadikan standarnya para sahabat? Ada yang bisa jawab? Karena para sahabatlah yang diridhai oleh Allah berdasarkan nas Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 100, surah Al-Bayyinah ayat 8. Ya, karena para sahabat yang mendapatkan ridha Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 119, surat Al-Mujadilah ayat 22, itu semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat mendapat ridha Allah. Makanya tema kita, beginilah para sahabat menggapai ridha Allah. Surat apa saja dari Al-Maidah 119, At-Taubah ayat 100, Al-Mujadilah ayat 22, Al-Bayyinah ayat 8. Kalau ada yang bertanya, kenapa para sahabat Nabi yang jadikan standar menggapai ridha Allah? Karena mereka yang diridhai oleh Allah berdasarkan nas Al-Quran. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, dan ini yang paling utama, kenapa para sahabat Nabi mendapatkan ridha Allah? Yaitu keikhlasan mereka dalam beribadah. Beginilah para sahabat Nabi mendapatkan ridha Allah. Keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikkan aku di dalamnya, tidak mengikhlaskan ibadah, tidak memurnikan ibadah, maka aku tinggalkan dia dan amalannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama para sahabat menggapai ridha Allah. Mereka senantiasa dalam ibadah mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah. Tahu arti ikhlas apa, Pak? Arti ikhlas secara bahasa artinya adalah at-tanazzuh minal akhlaq, melepaskan dari campuran, itu arti ikhlas. An-naqa, suci. As-safa, bening, itu arti ikhlas. Murni, itu arti ikhlas secara bahasa. Bapak jika ingin mendapatkan salah satu ilustrasi dari ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Surah An-Nahl ayat 66. "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nusqikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'idan lisyaribin." Artinya, dan sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak benar-benar terdapat sebuah pelajaran. Kami berikan minum kepada kalian dari apa yang ada di perut binatang ternak tersebut, berupa susu. Yang mana susu tersebut? Perhatikan, susu tersebut keluar antara darah dan tahi. Jadi kalau kita perah putih
susu kambing, perah puting susu sapi, perah puting susu onta, itu sebenarnya kita sedang memerah susu yang keluarnya itu antara darah dengan tahi. Keluar dia. Siapa yang pernah memerah puting susu binatang ternak? Ya, bukan binatang ternak. Siapa? Nggak ada. Saya ingin bertanya, bisa nggak kita ketika memerah puting susu, susunya langsung diminum seketika? Bisa? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena dia labanan khalisan. Dia susu yang murni, yang tidak tercampur antara darah dan tahi. Itu yang menunjukkan bahwasanya amalan itulah yang diterima. Tatkala amalan ikhlas, maka amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala amalan tersebut tercampur riya, sum'ah, ujub, kemudian menyebut-nyebut amal, kemudian macam-macam penyakit-penyakit hati yang merusak amal tersebut, maka tidak akan diterima. Itu ilustrasi ikhlas yang paling utama diambilkan dari Al-Quran. Adapun sebagian orang mengatakan ikhlas itu adalah apabila dia buang hajat, maka dia keluarkan semua hajatnya. Lalu setelah itu dia cebok, beristinja, dan dia tidak pernah mikir apa yang sudah dia keluarkan. Ini menghina ikhlas. Ikhlas tidak seperti itu. Ikhlas bersih seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada campuran, tanpa ada kotoran. Suci, putih, murni. Sebagaimana surat apa tadi? An-Nahl ayat 16. Ini gaya hidup para sahabat sehingga mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan, orang yang ikhlas tidak memandang dirinya. Apakah dia dalam keadaan lapang, nyaman, apakah dia dalam keadaan berkecukupan atau kekurangan, apakah dia dalam keadaan harta yang banyak atau hutang yang banyak. Tidak, dia tetap ikhlas karena Allah. Kiat yang kedua, bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mendapatkan ridha Allah, yaitu beribadah dengan mencontoh para sahabat, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beribadah hanya dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa beribadah dengan apapun jenis ibadahnya, baik ucapan ataupun perbuatan, kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga oleh Abu Nu'aim Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas wa Niyah, Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, yaitu sebuah perkataan dari Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Ketika beliau membaca ayat surat Hud ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian amalnya yang paling baik. Kata Fudail bin Iyad, ulama Islam abad ke-5 Hijriah ini, beliau mengatakan, apa maksud amal yang paling baik? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Kemudian orang-orang bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad, "Ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu?" Wahai Fudail bin Iyad, wahai Abu Ali, kunyahnya Abu Ali, apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar? Maka beliau mengatakan, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalisu ma kana lillah was sawabu ma kana 'ala sunnah." Amalan kalau tidak ikhlas, ya, apa saya lagi? Amalan kalau ikhlas tapi tidak benar, maka tidak diterima. Dan jika benar tapi tidak ikhlas,
Berarti harus ikhlas dan benar. Khalisan shawab, harus ikhlas dan benar. Bagaimana ikhlas? Amalan yang karena Allah itulah yang ikhlas. Yang benar yang dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menggapai ridha Allah, yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam ibadah. Ingat Pak, berlomba-lombanya dalam apa? Ibadah, bukan dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Dan berlomba-lombalah kalian mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan surga. Arduha ka'ardis samai wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bisa membayangkan luasnya saja, seluas langit dan bumi. Tidak bisa membayangkan. Begitulah surga. Selalu Pak, setiap kali Anda mendengar kata surga, maka tanamkan dalam diri, dia adalah nikmat yang paling indah yang tidak pernah bisa dibayangkan. Ternyata ada yang lebih indah dibandingkan surga dan isinya. Apa itu? Ridho Allah. Lihat dari surat Al-Hadid ayat 21, dan surat ini, ayat ini menunjukkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah ini saya sebutkan contohnya. Sengaja nomor 1, nomor 2 saya tidak sebutkan contohnya dari para sahabat karena begitu banyak. Nomor 3 saya sebutkan contohnya, yaitu apa tadi? Bagaimana para sahabat menggapai ridho Allah. Yang ketiga dengan berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan, dalam agama, dalam ibadah, dalam urusan akhirat. Ingat Pak, dalam urusan akhirat, bukan berlomba-lomba saing menyaingi dalam urusan dunia. Dia si keluarga bulan punya mobil baru setiap 6 bulan. Si keluarga bulan tidak punya mobil baru. Kemudian ini iri kepada yang ini. Akhirnya saing-saingan. Sang suami yang di sini mengatakan, tenang aja, kita mobil seperti ini kita milik kita. Itu di sana keluarga meskipun sama kerjanya dengan abang. Ternyata sang suami selain kerja sama dengan abang, dia pun rental mobil, makelar mobil. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat, Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfirah." Artinya berlomba-lomba kalian mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Yang telah disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah. Itulah karunia Allah. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya sebutkan contoh, saya ingin mengatakan kalau dalam diri kita, dalam mengarungi kehidupan ini, ada dua pilihan. Ini kalau saya kerjakan, saya dapat dunia sedikit tapi dijamin nikmat surga. Ini kalau saya kerjakan, saya dapat dunia banyak tapi dijamin nikmat neraka tidak ada. Bahkan cenderung dosa, cenderung neraka. Nikmat surganya tidak ada, cenderung neraka. Maka perhatikan, untuk mengobati agar kita bisa memilih condong yang ke kanan, memilih surga pilihannya, maka ingat baik-baik bahwa lihat, wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang lebih besar dibandingkan hanya dunia. Kapan seseorang tertipu dengan dunia, menghalalkan segala cara, akhirnya dia menjual surganya, maka kembali. Cara kembalinya bagaimana? Ingat, nikmat surga tidak bisa ditanding dengan nikmat dunia. Itu caranya. Kalau ada hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, sedangkan di dalam diri dia, di dalam hadapan dia ada ini pelanggan atau masjid, pelanggan atau masjid, pelanggan atau masjid.
mengatakan, ya sudah pelanggan dulu deh, jauh-jauh dia dari Bekasi, sayang. Apalagi kalau beli ke toko kita, hampir setengah toko dia beli semua. Nah, pelanggan ke masjid. Hah? Pelanggan ke masjid? Jumat, sholat Jumat. Pelanggan ke masjid? Yakin? Kalau tergoda, gimana caranya tadi saya katakan? Nah, nikmat surga lebih selalu Pak seperti itu. Wallahu indahu ajrun azim. Ingat ayat-ayat itu. Di sisi Allah pahala lebih besar. Selalu. Kapan kita tertipu dengan dunia menghalalkan segala cara? Di zaman sekarang. Menghalalkan segala cara. Contoh. Orang yang punya toko diasuransikan. Ini contohnya. Diasuransikan. Kemudian tokonya lesu. Tidak menghasilkan banyak hal, banyak keuntungan. Dibakar. Tokonya sendiri dibakar. Karena ketika dia bakar, dia akan dapat apa? Asuransi. Lebih besar. Ini haram hukumnya. Ketika ada orang condong ke seperti ini, maka ingat. Wallahu indahu ajrun. Ayat apa itu Ustaz? Indahu ajrun azim. Beberapa ayat diantaranya surat At-Taghabun ayat 15, kemudian surat Al-Anfal ayat 28. Ya, saya baca dulu surat Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, "I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim." Ketahuilah bahwa harta kalian, anak kalian adalah ujian. Apa maksudnya? Akibat harta seseorang tertipu, lalai sholat, lalai puasa, lalai jamaah, lalai gara-gara harta. Maka kapan ini ada? Akibat harta kadang-kadang seseorang menghalalkan segala cara, nipu, mengoplos, memalsukan, dengan segala macam caranya. Bagaimana obatnya? Lihat akhir ayat, Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang besar, lebih besar daripada dunia yang dia cari. Sekarang Pak, kita hitung-hitungan. Orang yang mengoplos atau memalsukan, di media sosial kita sering lihat timbangan. Orang yang memberatkan timbangan, sebelum ditimbang sudah berat duluan. Saya pernah berhadapan, saya tidak menuduh semua pedagang yang seperti itu. Saya pernah berhadapan dengan seorang pedagang, beliau mengatakan, Ustaz lihat timbangan orang yang jualan ini. Ini contoh kecil ya Pak. Dari sana banyak cara-cara yang lain yang lebih bejat untuk mencari harta. Ya, lebih bejat, lebih rusak untuk mencari harta. Contoh, Ustaz ini kan ada 2 timbangan. Sini satu tempat meletakkan barang, sini satu tempat meletakkan batunya. Itu kalau batunya sudah di atas itu, bisa dipastikan Ustaz, itu pasti diberatkan. Paham maksud saya? Sebelum diletakkan barang, batunya sudah diletakkan di sini duluan, itu bisa dipastikan sudah diberatkan duluan. Paham maksud saya? Baik. Sekarang kita hitung, berapa sih memberatin timbangan? Berapa untungnya? 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, bandingkan dengan surga. Yang penghuni surga terakhir, paling terakhir masuk keluar dari api neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Dia Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, lihat nikmatnya. Tamanna. Artinya apa? Angan-angan yang engkau ingin angankan, apa saja, dari mulai makanan, minuman, pakaian, alat transportasi, rumah tinggal, pasangan, silahkan angan-angankan. Itu penghuni surga yang paling rendah. Dalam riwayat yang lain, penghuni surga yang derajatnya paling rendah dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ma-adna ahlil jannati manzilatan?" Apa penghuni surga yang paling rendah derajatnya?
menyenangkan. Bedakan dengan yang tadi dapat 50.000, 100.000. Apalagi mungkin amplop di atas, di bawah meja. Sekarang ada lagi di bawah meja, langsung di atas meja. Ya, orang nggak malu-malu lagi minta sogokan, nggak malu-malu. Bayangkan dia dapat berapa dari bumi. Kenapa mau menjual surga? Maka kapan ada perbuatan seperti itu, maka ingat, innallaha indahu ajrun. Sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang lebih besar. Lihat juga, wa amwalakum wa auladakum. Sesungguhnya anak kalian adalah ujian. Gara-gara anak kadang-kadang menghalalkan segala cara. Gara-gara anak kadang-kadang durhaka kepada ibu dan bapak. Gara-gara anak kadang-kadang memutus hubungan kekerabatan. Maka kapan ada itu, ingat di sisi Allah pahalanya lebih besar. Persis ayat tadi juga dalam surat At-Taubah ayat 15. Persis. Intinya Pak, yang ingin saya sampaikan di sini sebelum saya lanjutkan dan sebelum contoh saya katakan tadi, bahwa kapan kita tertipu dengan dunia, maka ingat salah satu caranya adalah innallaha indahu ajrun. Saya beri contoh zina. Alhamdulillah. Benar-benar benci mendengar ini. Perempuan berzina. Perempuan tersebut tidak bisa lepas dari sang suami. Dibiayai oleh sang suami, dimakan, dipakai, diberi tempat tinggal, diberikan alat transportasi, dinafkahi. Tapi malah berbuat seleweng. Ini besar. Maka coba bayangkan dia menjual surganya hanya mendapatkan sesaat. Begitu juga lelaki. Lelaki ketika berzina, meninggalkan istrinya yang halal, dapat apa nih? Kenikmatan paling 5 menit, 10 menit, tapi kesengsaraan dunia akhirat kalau tidak bertobat. Ya? Maka kapan ada seperti itu ajakan-ajakan syaitan untuk berbuat maksiat, maka ingat di sisi Allah lebih besar. Ingat bidadari, ingat tempat tinggal yang indah, ingat makanan, minuman, di surga. Lebih lagi ingat apa? Lebih dari itu semua apa? Ingat apa? Contoh. Ini mudah-mudahan cukup ya. Saya ngejar pesawat. Ini sebenarnya tidak ada jadwal untuk ke Jakarta ya. Tapi karena ada sesuatu akhirnya kita bisa mengadakan. Jadi alhamdulillah. Contoh misalnya, berlomba-lomba bersaing-saingan dalam kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ingat Pak, lomba-lomba dalam apa? Kebaikan, agama, akhirat, ibadah. Pulang umurnya sama dengan saya, 30-an. Tapi kok dia 30 juz hafal Quran. Saya kok juz ke-30 doang. Pulang sama kerjanya sama saya. Tetapi kok bisa setiap tahun berkurban. Saya kok nggak bisa, malah saya dikurbani. Pulang kerjanya sama dengan saya, kok bisa dia umroh? Tetapi kok saya nggak bisa? Ini kan berarti ada khalal, ada sesuatu yang saya tidak bisa sambung di sana. Lihat, persaingan yang abadi, yang dicatat oleh sejarah sampai hari kiamat, yang menumbuhkan rasa motivasi untuk bersaing dalam kebaikan. Ingat Pak, dalam kebaikan, bukan dalam dunia. Pulang sudah sampai tingkat menteri. Ada kawan-kawan saya yang sekarang sudah jadi diplomat, dan profesor, sudah jadi menteri, sudah jadi ada. Apakah itu standar? Apakah itu yang perlu diiri? Lihat, Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Ada riwayat yang begitu menarik. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, sedang berzikir di dalam masjid. Asyik berzikir, Nabi Muhammad SAW lewat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abu Abdurrahman, sal tu'tah." Wahai Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman, mintalah engkau, berdoalah, maka doamu akan dikabulkan. Apa yang terjadi? Ibu saudara-saudari,
Abdullah bin Mas'ud sedang asyik berzikir, tidak mendengar perkataan Rasulullah SAW. Melihat itu, Abu Bakar yang lewat setelah Rasulullah, beliau menghampiri Abdullah bin Mas'ud. Beliau menghampiri Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada engkau sallallahu alaihi wasallam bahwa mintalah, doalah engkau, maka permintaanmu akan dikabulkan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, iya, saya akan berdoa. Sudah, Abu Bakar lewat. Datang Umar, lihat saing-saingan dalam kebaikan yang mustahil dilakukan. Datang Umar demi menyayangi Abu Bakar. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi Rasulullah mengatakan kepada engkau bahwa mintalah, engkau akan diberi oleh Allah, doamu akan dikabulkan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini sudah tadi kabarnya dari Abu Bakar. Maka beliau dengan lugunya mengatakan, sebab maka Abu Bakar, wahai Umar, Abu Bakar telah mendahuluimu di dalam memberitahukan itu. Kalian, Umar bin Khattab setelah itu mengatakan, ma sabaqtu ila syai'in abada. Aku tidak pernah bisa menyamai, menandingi Abu Bakar selamanya dalam hal apapun. Tapi ingat Pak, yang perlu diperhatikan bagi kita bukan kita menang dari saudara kita atau tidak, tetapi bagaimana kita melaksanakan saing-saingan itu. Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal menggapai surga, ayo berlomba-lomba. Bukan hal kita duluan atau kita tidak duluan, bukan. Lihat, sampai sejarah akhirnya menyebutkan sampai hari ini Rasulullah masuk bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kata orang Jawa, akibat Rasulullah Umar bin Khattab saing-saingan dengan Abu Bakar, maka nama Umar katut. Nama Umar apa? Terikut, terkait. Setiap kali ada Abu Bakar pasti ada apa? Umar. Itu yang diharapkan. Dan itu gaya hidup para sahabat. Dengan begitu mereka mendapatkan ridha Allah. Saing-saingan dalam kebaikan. Dan ini dilakukan oleh para imam. Seperti Imam Bukhari menulis kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Muslim, yang akhirnya dikenal oleh kaum muslim Sahih Bukhari, ashahul kutubi 'ala al-itlaq ba'da al-Qur'an. Kitab yang paling sah setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Imam Muslim menyaingi, tidak akan pernah sama dengan Imam Bukhari. Tapi apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lihat, namanya katut gara-gara saing-saingan. Tapi ingat, dalam apa saing-saingannya? Dalam ibadah. Ingat itu baik-baik. Ya, si fulan bisa sholat malam, saya kok nggak bisa. Si fulan hafal Quran surat ini, saya kok nggak bisa. Umur sama, makanan sama, minuman sama, otak sama. Dan saya pesan Pak, jangan jadikan syariat Allah itu sebagai pemberat hidup kita. Contoh, Ustaz, boleh nggak Ustaz memotong jenggot? Kayaknya gara-gara jenggot saya nggak diterima kerja. Ini namanya mojokin syariat Allah. Paham maksud saya? Sering orang begitu. Ustaz, boleh nggak tinggalin sholat jamaah? Ini kayaknya gara-gara sholat jamaah saya tidak dapat untung. Kenapa syariat yang disalahkan? Paham maksud saya Pak? Ini Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, bagaimana para sahabat mendapatkan ridha Allah, menggapai ridha Allah. Yang keempat yaitu mereka merasa rugi, kehilangan, menyesal ketika kehilangan kesempatan beribadah, lebih menyesal dibandingkan kehilangan dunia. Diulangi, mereka
menyesal, rugi, kehilangan. Ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, lebih menyesal dibandingkan kehilangan dunia. Pernah orang saya tanya, siapa yang pernah hilang duit di sini? Saya. Berapa duitnya hilang? 20 juta. Di mana? Di rumah. Bagaimana keadaan rumah setelah mengetahui duit Anda hilang? Wah, habis rumahnya. Hancur, babak belur. Kenapa? Semua saya obrak-abrik. Bahkan di tempat yang saya mustahil meletakkan uang di situ saya cari. Saya cari di WC, saya cari di atas rumah, mana ada uang di WC? Kenapa dia seperti itu? Karena merasa menyesal, kehilangan, merasa rugi. Jangankan 20 juta, 500 ribu saja atau 100 ribu kita kehilangan. Saya tadi kayaknya habis zuhur saya berdiri di depan Masjid Nurul Ajam. Kok kehilangan? Dia cari. Mungkin sampai besok dia nunggu. Kali ada terbang begitu. Betul apa betul? Jangan 20 juta, 100 ribu. Kita kadang-kadang menelusuri gang rumah kita, gang jalan kita. Padahal hari itu kita tidak keluar rumah. Kenapa demikian? Karena merasa menyesal, rugi, kehilangan. Tetapi pernahkah kita menyesal ketika kehilangan kesempatan beramal ibadah? Kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya sekedar 100 ribu, 200 ribu, 20 juta, enggak. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah kita merasa menyesal? Kehilangan kesempatan 2 rakaat sebelum subuh. Ingat Pak, ya, setelah subuh tidak ada ba'diyah. Qabliyah yang ada. Qabliyah subuh. Karena sebagian orang kadang-kadang, Ustaz, qabliyah subuh kalau ketinggalan bisa jadikan ba'diyah. Paham maksud saya? 2 rakaat sebelum subuh itu kalau kita ketinggalan bisa kita qadha kapan? Setelah sholat subuh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya Qais mahlan al-fajru raka'atan, kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Wahai Qais, sebentar. Sholat subuh itu cuma ada rakaat. Kenapa kau setelah sholat subuh kau sholat lagi? Maka beliau mengatakan, ini 2 rakaat yang aku belum kerjakan sebelum sholat subuh. Diamlah Rasulullah. Ini menunjukkan beliau setuju. Beliau mentakrir, menunjukkan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh itu diperbolehkan untuk Allah. Tapi itu kalau sesekali. Kalau setiap kali itu namanya ba'diyah subuh. Paham? Itu namanya ba'diyah subuh, bukan qabliyah subuh. Ketinggalan sholat subuh. Bukan hanya ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, ketinggalan sholat subuh. Dikencingi telinganya oleh syaitan. Kata Rasulullah SAW hadis riwayat Bukhari, "Ada syaitan fi udhuni." Syaitan telah kencing di telinganya. Jadi siapa yang terlambat sholat subuh itu sebenarnya menyediakan tong untuk syaitan kencing. Pernah kita merasa, ya sekarang umur kita 30, 40, 50. Hafalan Al-Quran berapa? 30. Tambah surat paling favorit, Inna A'tayna. Pernah kita menyesal ketika ada orang berumur 7 tahun, 8 tahun selesai hataman Al-Quran? Nah ini Pak. Pernahkah kita menyesal ketika kita belum jamaah sholat? Lihat gaya hidup para sahabat. Dengan ini mereka mendapatkan apa? Ridho. Lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, sebelum saya sebutkan hadis riwayat Imam Muslim, lihat ibu-ibu yang di bawah. Ya, mohon jangan terlalu berlebihan di dalam perkara-perkara memelihara bulu mata, kemudian pedicure 2 jam, 3 jam, kemudian rambut 2 jam, 3 jam, puluhan juta, tapi sedekah nggak pernah.
Padahal sedekah satu-satunya jalan untuk bisa menjadikan dia sebagai penghuni surga dan tidak menjadikan dia sebagai penghuni neraka yang paling terbanyak. Itu kunci amal bagi para wanita. Perhatikan, kadang-kadang saya pernah diundang ke Batam. Panitia di Batam mengatakan, Ustaz, orang-orang dari Jakarta banyak loh kesini. Ngapain? Saya bilang, dia cuma kesini ke Batam lalu setelah itu nyebrang ke Singapura. Ngapain di Singapura? Beli tas. Emang tas Jakarta nggak ada? Ada, Ustaz, tapi lebih murah di sini. Berapa harganya sih? 67 juta. Harga tas. Di Jakarta emang berapa? 3 juta. Loh, kan habis sudah 3 juta. Jadi subhanallah. Tapi kalau diukur dari sedekahnya, pernah kita menyesal ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah? Ini gaya hidup para sahabat. Menyesal ketika kesempatan beribadah hilang. Lebih menyesal dibandingkan kita ketika kehilangan dunia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau itu kebiasaannya kalau sholat jenazah, habis sholat jenazah pulang. Berdasarkan hadis Rasul, man shalla 'ala jenazah falahu qirah. Barang siapa sholat atas jenazah maka dia mendapatkan pahala 1 qirah. 1 qirah itu 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud itu jadi dari kanan ke kiri itu 8 kilo. Dari permukaan bumi sampai ujung gunung Uhud itu 333 meter. Hitung saja besarnya, begitu besar pahala. Maka beliau sholat, habis sholat beliau pulang, tidak mengikuti jenazah sampai dikuburkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis, "Man tabi'a jenazah falahu qirah." Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan dia mendapatkan 1 pahala qirat lagi. Berarti siapa yang sholat dan mengikuti jenazah dapat berapa pahala? 2 qirat. Abdullah bin Umar cuma sholat saja berarti dapat 1 pahala. Ditanyakan hadis tersebut. Kata Abdullah bin Umar, Abu Hurairah terlalu berlebihan dalam riwayatnya. Coba tanyakan hadis tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ditanyakan kepada Aisyah hadis tersebut. Apa yang terjadi? Sedekah Abu Hurairah. Kata Aisyah, benar Abu Hurairah riwayatnya seperti itu. Siapa yang mengikuti jenazah dia mendapatkan pahala 1 qirat. Mendengar itu, beliau menyesal. Siapa beliau di sini? Abdullah bin menyesal. Beliau mengatakan, laqad farratna fi khawarit katsira. Sungguh selama ini kita berarti menyia-nyiakan pahala yang begitu banyak. Dengan ini para sahabat menggapai ridho. Itu merasa menyesal tatkala kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, lebih menyesal dibandingkan seseorang kehilangan perkara dunia. Waktu tidak cukup, Bapak Ibu, masih banyak sebenarnya gaya hidup para sahabat dan juga kiat para sahabat menggapai ridha Allah. Tapi saya mengejar penerbangan, mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita akan bersua. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf belum bisa menerima pertanyaan. Pada kesempatan yang lain kita akan sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.